Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Zuan, yaitu di part ke-14. Langsung saja. Bibir sakit karena salah kecup dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita meneruskan pertarungan antara tim Zuan dan tim Zhou Zihan. Di sana Yuryang pun berkata, haha, kita mati sekali di pegunungan Hengduan. Hari itu mati lagi, kenapa tidak? Lalu Meng Rui pun berkata, ya kita sudah mati, apalagi yang ditakutkan? Sambil mereka berdua akan diserang oleh anggota dari Zhou Zihan. Lalu terlihat Meng Rui sedang menangkis serangan dari anak buah Zhou Zihan, dan juga Yuryang yang sedang menangkis dari serangan anak buah dari Zhou Zihan juga. Lalu di sisi Cheng, ia pun berkata, Zuan, tunggu sampai aku membunuh orang ini, aku akan membantumu. Sambil terlihat ia juga menggunakan tombaknya melawan para anggota itu. Lalu di sana terlihat Cheng Sheng dengan pukulan yang bertubi-tubi, ia pun melawan Xing Feng, dan di sana Xing Feng pun berkata, kau cuma bisa melayang, tapi punya nyali menyamai yang bisa terbang. Lalu di sana Chen Chen pun berkata, tutup mulut baumu dan matilah, sambil ia menyerang ke arah Xing Feng sana. Sedangkan di sisi Zuan, ia pun melawan Zhou Zihan. Zhou Zihan pun berkata, kau harusnya merasa terhormat mati di tangan orang nomor 1 di Outer Academy. Hahaha, kau itu cuma sampah di tingkat awal ranah Lingmu. Ya Zuan, kau harus mati, sambil ia mengarahkan serangannya ke arah Zuan. Di sisi Zuan, ia pun menggunakan dua jarinya untuk menangkis. Lalu di sisi Zhou Zihan, ia pun terkejut karena serangannya dapat ditangkis dengan mudah oleh Zuan. Lalu di sana Zuan pun akan memukul muka dari Zhou Zihan. Lalu Zhou Zihan pun menangkisnya juga sambil berkata, mencongkel mata, itu cuma trik kekanak-kanakan. Sambil terlihat mereka berdua yang menjaga jarak. Di sisi Zhou Zihan, ia pun bergumam, gawat, nih anak memang punya kemampuan untuk memulihkan tubuhnya dalam waktu singkat. Lalu di sisi Zuan, ia pun menoleh sambil bergumam, martial spirit yang kuat, kalau tidak diselesaikan tepat waktu, aku pasti akan kalah. Dan di sisi Zhou Zihan, ia pun berkata, hei Zuan, akan kuberi kau waktu supaya kau bisa menggunakan martial spirit milikmu. Lalu di sisi Zuan, ia pun berkata, melawanmu kenapa harus? Sambil terlihat serangan dari Zhou Zihan yang berputar-putar dan berkata, kau bakal mati, rasakan berbahayanya pisau darahku. Lalu Zuan dengan cepat menghindari pisau darah dari Zhou Zihan. Ia pun bergumam, cepat sekali. Dan Zhou Zihan pun berkata sambil menebas, kau mau kabur ya? Matilah sampah. Sambil terlihat Zuan yang terus menghindari serangan itu. Lalu Zuan pun menggunakan dua jarinya lagi untuk menangkis pedang dari Zhou Zihan. Di sana Zuan pun terpental. Lalu di sana Zhou Zihan pun berkata, cuma dengan jari, gimana kau melawan pisau badai darahku? Lalu di sisi Zuan, ia pun tersenyum sambil berkata, ada banyak seni bela diri yang bisa menekan material spiritmu, kenapa banyak omong? Lalu Zhou Zihan di dalam badai serangannya, ia pun berkata, meski ada banyak, seharusnya kau tidak mempelajarinya. Sambil terlihat badai serangan dari Zhou Zihan yang terus menerus menyerang ke arah Zuan, hingga Zuan dapat menghindarinya terus. Lalu Zhou Zihan pun menyerang lagi bertubi-tubi ke arah Zuan sambil berkata, matilah kau. Dan Zuan pun menjawab, hidupku tidak ditentukan olehmu, sambil ia mengeluarkan spirit pedang patahnya lalu menebas di sana, dan terjadi sebuah ledakan besar di sana. Tapi tebasan Zuan dapat ditahan oleh Zhou Zihan. Ia pun berkata, ternyata spirit bela diri milikmu adalah pedang patah, dasar sampah. Lalu Zuan di sana pun tersenyum sambil berkata, meski begitu yang disukai Wu Xiyu adalah aku, bukan kau. Lalu di sana Zhou Zihan pun menyerang sambil berkata, akan ku cabik-cabik mulutmu. Dan ternyata pedang dari Zuan pun hancur oleh tebasan dari pedang Zhou Zihan. Di sana Zhou Zihan pun berkata, berapa lama kau bisa bertahan? Lalu Zuan pun bergumam, gawat, kultivasinya lebih tinggi dariku, sambil ia menahan serangan dari Zhou Zihan itu. Lalu terlihat pedang dari Zuan pun hancur. Di sana ia pun bergumam, kalau aku bertarung langsung, cepat atau lambat aku akan kalah. Sambil ia melihat ke arah tebing sana, ia pun bergumam, batu, ada caranya. Lalu ia pun berteriak. Lalu Zuan pun mengeluarkan aura di tubuhnya hingga tubuhnya berwarna merah, dan terlihat
4 bola api di belakangnya. Lalu bola api itu pun dilemparkan ke arah Zhao Xian. Di sana Zhao Xian pun berkata, takkan mempan, tornado bullet knife-ku bisa memotong apimu. Sambil terlihat tebasan dari Zhao Xian itu. Tapi tiba-tiba Xuan pun menghilang dari hadapannya, dan Zhao Xian pun berkata, hah, kemana dia pergi? Sambil ia melihat di depannya Xuan yang sudah menghilang. Lalu ia pun menoleh ke atas dan terlihat Xuan yang melaju ke atas tebing sana. Lalu ia pun menyerang ke arah Xuan sambil berkata, mau kabur, hahaha. Sambil terlihat Xuan yang masih melaju melompat ke atas tebing itu. Lalu Zhao Xian pun berkata, kemana kau mau lari? Maka matilah sana. Sambil ia menyerang ke arah Xuan, tapi Xuan pun melompat lagi. Di sana terlihat mata Xuan yang memerah dan mengeluarkan sinar kekuningan. Lalu di sekujur tubuh Xuan terlihat aura api yang membara, dan di kedua tangannya terlihat bola api, dan di dadanya juga terlihat 1 bola api. Di sana Xuan pun berkata, matilah, sambil ia melemparkan bola api itu di tangannya menuju ke arah Zhao Xian. Lalu Zhao Xian pun berkata, aku takkan kalah, sudah aku bilang kalau api takkan mempan padaku. Sambil terlihat serangan Xuan membentuk aura seperti naga, beruang, macan, dan hewan-hewan lainnya. Lalu Zhao Xian pun bergumam, tidak, serangan ini bukan cuma api, tapi juga banyak pecahan batu. Apakah ini? Lalu ia pun berkata, sialan, dan ia pun terjatuh di tanah. Lalu terlihat juga Xuan turun di atas batu. Di sana Meng Rui pun berkata, Xuan, apa kau mengalahkannya? Lalu di sana anak buah dari Zhao Xian, mereka pun berkata, Kapten, apa yang terjadi? Xuan, akan kubunuh kau. Sambil terlihat ia akan menyerang Xuan, tapi tiba-tiba Chen Zhen pun di hadapan orang itu berkata, lawanmu adalah aku. Sedangkan di sisi Xuan ia pun berkata, kaptenmu memberiku kesempatan untuk menyiapkan Muhun, dan aku juga memberimu kesempatan untuk memilih. Kalau kalian pergi sekarang, akan ku ampuni kalian. Lalu di sisi anak buah Chen Zhen tadi, ia pun berkata, kami takkan mengakui kalah sampai detik terakhir. Lalu terlihat temannya pun berkata, itu benar, hari ini kau yang mati atau aku yang mati. Lalu di sisi Xuan ia pun berkata, kulakukan sebisaku, sambil ia melompat dari atas batu itu, dan ia pun menyerang ke arah orang tadi dan berkata, karena kalian tidak mau hidup, jangan salahkan aku. Sambil terlihat 2 jarinya yang menyerang ke arah bahu orang itu. Lalu orang itu pun ditebas oleh Meng Rui. Di sana Meng Rui pun berkata, inilah akibat cari gara-gara dengan kami. Sambil terlihat anak buah dari Zhao Xian, di sana Meng Rui pun berkata, kapten sudah memberikan kau kesempatan, tapi kau tidak mau, maka kalian semua harus mati. Tapi anak buah dari Zhao Xian pun menyerang ke arah tim Xuan, dan mereka pun berkata, saudaraku, ayo balas dendam demi saudara yang gugur. Lalu mereka semua pun berbaku hantam di area itu. Sedangkan di sisi lain di tempat yang sama, terlihat di sana Xin Feng yang terbang sambil berkata, sial, Xuan itu meremehkanku. Saat kultivasiku meningkat, aku akan kembali. Biarkan saja yang bodoh mati dulu. Pertarungan masih bergantung soal siapa yang kuat. Tapi dari samping terlihat Chen Zhen yang berkata, mau lari kemana kau? Dan ia pun meraih kaki dari Xin Feng. Di sana Xin Feng pun berkata, sialan, aku tertangkap. Lalu Chen Zhen pun berkata, kau takkan bisa pergi. Sambil terlihat pertarungan mereka dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Lalu Chen Zhen pun bergumam, kiku terpakai terlalu banyak hingga tidak bisa menjaga bentuk material spirit. Lalu di sisi Xin Feng ia pun berkata, aura yin itu terlalu berat, pertarungan ini mesti berakhir secepat mungkin atau aura yin akan masuk ke tubuh. Sambil terlihat mereka berdua pun melancarkan serangan dan bergumam, sekarang saatnya kekuatan penuh. Sambil terlihat aura serangan dari kedua orang itu. Lalu Xin Feng pun bergumam, bocah dari keluarga Chen sampai bisa mendorongku ke pertarungan udara ini. Sedangkan di sisi Chen Zhen ia pun bergumam juga, selama aku bisa menyelesaikannya, aku bisa terbuka ke semuanya. Tapi antara Chen Zhen dan Xin Feng, ia pun mengeluarkan darah di mulutnya. Lalu Xin Feng pun bergumam, ini buruk, konsumsi Yuan Qi terlalu banyak, aku tidak bisa menahan aura yin. Sambil terlihat Chen Zhen yang terluka juga di sana. Lalu terlihat Xin Feng yang melompat dan berkata, bodoh, jangan mengkonsumsi Yuan Qi sekarang.
Tapi ia pun tiba-tiba pingsan dan muntah busa di atas sana. Lalu ia pun terjatuh di hadapan Chen Zhen. Di sana Chen Zhen pun terjatuh juga sambil berkata, sialan, Aura Yin sudah memasuki organ dalam. Lalu dalam kesakitan ia pun bergumam, untuk memberikan dirimu apa hasil dari kekalahan? Keduanya terluka. Aku tak mau mati di sini, sambil ia memejamkan mata di sana. Lalu terlihat 5 hari kemudian di tebing itu terlihat anggota dari Xuan, dan di sana terlihat Xuan sedang memandangi pedang patahnya dan bergumam, pedang ini terlihat setengah inci lebih panjang. Apakah spirit berubah seiring inti kultivasi? Sambil terlihat ia memandangi Menrui. Di sana Menrui pun diselimuti aura membara kebiruan. Lalu terlihat juga Menrui pun mengeluarkan kuasnya di tangan, dan di sana Yuliang pun berkata, dalam 5 hari tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tapi juga menembus ranah Lingwu Tengah. Sambil ia merangkul Menrui di sana. Lalu Xuan pun berkata, hei Menrui, material spiritmu kelihatannya berubah seiring majunya kultivasimu. Lalu Menrui pun menjawab, iya, keadaan material spiritku berubah dengan berbagai faktor, dan yang paling umum adalah meningkatkan kekuatan, dan milikku adalah sebuah warisan material art. Lalu sambil membayangkan ia pun bercerita, ini adalah milik para leluhur yang melewati intisari, ki, dewa jiwa dan tujuan ke dalam darah. Aku cuma perlu meningkatkan kultivasiku, jadi aku bisa membangkitkan faktor pewarisan dalam darah, perlahan mengembalikan material spirit leluhur atau bahkan melampauinya. Tapi material art biasa itu dibatasi ketat oleh kualitas. Lalu Xuan pun mendengarkan itu dan berkata, oh begitu ya. Lalu mereka pun bergegas pergi sambil terlihat Cheng yang di belakang berkata, baiklah, mari pergi dan temukan Chen Zhen. Sudah 5 hari dan kita belum melihatnya lagi. Bocah cilik itu sungguh membuat kita gugup. Lalu Xuan pun menjawab, bocah cilik ini sungguh membuat kita tidak nyaman. By the way, ini Chen Zhen mati atau enggak ya, Mo? Lalu Menrui di sana pun berkata, ada beberapa tim yang lewat baru-baru ini, tapi tidak ada yang kembali. Lalu Yuliang pun berkata, mungkin ada bahaya, kita harus menemukan Chen Zhen sesegera mungkin. Sambil terlihat daun di sana yang beraura kekuningan. Lalu tiba-tiba bunga itu pun merekah. Lalu terlihat pegunungan di sana yang diselimuti kabut, dan terlihat juga Yuliang yang berkata, apa benar kalau sepanjang jalan ada tim yang merampok biji tim lain? Lalu Xuan pun menjawab, itu tim yang memiliki kekuatan lebih nyaman dari menggali sendiri kan? Itu juga salah satu cara untuk lulus ujian. Lalu Yuliang pun dengan semangat berkata, kalau itu di dalam Dragon Cave di depan, ayo ambil saja. Lalu Menrui pun membayangkan sambil berkata, mengacu pada kipas di sisi kanannya, sisi kirinya punya banyak energi, ada bentuk samar naga seperti aura urat naga. Cukup memungkinkan kalau itu adalah tempat di mana Dragon Cave berada. Lalu di sana Xuan pun berkata, itu dia. Lalu terlihat juga Yuliang yang berjalan di depan Xuan sambil berkata, aura di sini sangat kuat, di luar urat spiritual akan masuk 10 ke atas. Lalu Cheng dari belakang pun berkata, kita akan berkembang. Tapi tiba-tiba Yuliang ditepuk pundaknya oleh Xuan sambil berkata, jangan terlalu senang dulu, meski auranya sangat kuat di sini, tapi tidak ada monster. Sangat aneh, aku takut ada bahaya yang masih belum kita sadari. Lalu terlihat Cheng yang melihat ke arah sesuatu. Ia pun berkata, mungkinkah ada monster kuat di sini? Ku dengar kalau monster punya wilayah mereka sendiri dan tidak membiarkan yang lain masuk. Lalu Menrui pun berkata, monster? Tidak, ini bukan monster. Ini akibat dari aura di sini. Sambil ia memperlihatkan batu biru di tangannya. Lalu Xuan pun berkata, apa? Aura? Lalu Menrui pun menjawab, itu benar. Kau bisa lihat lebih dekat pada perubahan Spirit Stone di tanganku. Lalu Spirit Stone itu pun memudar dan mengeluarkan asap. Dan di sana Menrui pun berkata, lihat aura di Spirit Stone ini. Itu meleleh karena aura di sini. Sambil ia menggenggam batu itu dan memperlihatkan kepada Xuan di telapak tangan Menrui. Lalu Xuan pun bertanya, apa masalahnya? Dan di sana Menrui pun menjawab, Spirit Stone biasa adalah spirit yang bisa diserap oleh material art apapun, terlebih ada Yin Ling Xi dan
yang Lingxi yang cocok untuk pendekar yang mempraktikkan alam ekstrim yin dan yang. Terhirup oleh tentara lain bisa mengakibatkan kerusakan besar. Sambil terlihat kedua batu itu, lalu Meng Rui pun berkata lagi, aura netral akan segera meleleh saat menyentuh dua aura ini. Di sini itu aura yin sangat kuat, tapi aura yang sangat sedikit. Sambil ia melihat ke arah sesuatu, lalu Meng Rui pun tiba-tiba berkata, hei, kita harus pergi sesegera mungkin. Kalau terlalu lama aura yin akan masuk ke tubuh dan itu berbahaya. Tapi dengan santai Zuan pun malah berkata, semua hal mengandung yin dan yang untuk menyeimbangkannya. Meski di sana ada sebuah ladang naga dengan aura yin di sini, apa ada sebuah aura di dekat sini? Lalu Meng Rui pun menjawab, itu benar, medan yang amat dingin seperti ini kalau tidak ada keseimbangan akan menyebar kemana-mana, membentuk bencana mengerikan. Lalu di sisi Cheng ia pun berkata, apa bencana? Lalu Meng Rui pun menjelaskan, kalau aura ini menyebar, semua mayat di pegunungan Quanlong akan berubah menjadi zombie. Lalu terlihat Yuriang yang ketakutan sambil berkata, kalau begitu ayo bergegas, aku tidak mau jadi monster ataupun zombie. Tapi tiba-tiba dari atas terdengar suara yang berkata, mau pergi ya? Ternyata itu adalah kelompok dari Zhao Yun dan mereka pun berkata, bisakah kau pergi setelah di neraka? Hahaha. Lalu Zuan pun berkata, aku tidak melihatmu beberapa hari ini, kok bisa kalian jadi hantu seperti itu? Lalu sedangkan di sisi Zhao Yun ia pun marah sambil berkata, bunuh mereka, bunuh keempat-empatnya. Lalu mereka pun menyerang ke arah tim dari Zuan. Lalu terlihat dari samping Zhao Yun, Gosu pun berkata, kalian tidak malu sudah kalah, kalian gila. Mereka semua itu orang-orang yang tidak mau menerima kekalahan. Sambil terlihat sebuah jari yang menembus mulut seseorang. Ternyata itu adalah jari dari Zhao Yun yang menembus mulut dari Gosu. Di sana Zhao Yun pun berkata, kau berani mengatakan omong kosong sekali lagi, akan kucincang kau kalau kau tidak mau diam. Lalu Gosu pun ketakutan sambil berkata, jangan bos, jangan. Dan di sana ia pun dilempar oleh Zhao Yun. Lalu Zhao Yun pun berkata, bantu saja aku untuk bunuh mereka, pergi sana. Lalu terlihat senjata dari anggota Zhao Yun. Di sana Meng Rui pun berkata, Zuan, ada terlalu banyak aura yin di sini, tidak bagus buat kita. Lalu Zuan pun menjawab, aku mengerti, maka keputusan cepat harus dibuat. Sambil terlihat Meng Rui yang menyerang ke arah Go Sung Ho. Lalu Meng Rui pun berkata, lawanmu adalah aku, Go Sung Ho. Dan Go Sung Ho pun menjawab, matilah dasarmu kamus. Lalu ia pun menyerang ke arah Meng Rui, tapi Meng Rui dapat menghindarinya. Lalu di sana Meng Rui pun berkata, Go Sung masih tidak berguna setelah menghirup aura yin dan dalam waktu yang lama. Tiba-tiba dari belakangnya Gosu pun datang dan berkata, biar paman Ben menolongmu. Sambil terlihat rantai yang mengarah ke arah tubuh Meng Rui. Di sana Meng Rui pun bergumam, mereka menghirup aura yin, tidak heran mereka menggila seperti ini. Lalu mereka berdua menyerang Meng Rui. Gosu pun berkata, halangi dia, jangan biarkan dia kabur. Lalu di sisi Go Sung Ho ia pun berkata, kau mau kabur ya? Sambil terlihat Meng Rui yang menuju ke atas, tapi tiba-tiba senjata kuas pun menyerang ke arah Go Sung Ho. Lalu tiba-tiba dari belakang Gosu terlihat Yuriang yang menyerang berkata, Gesou, lawanmu adalah aku. Sambil terlihat aura membara di depannya. Lalu tiba-tiba dari belakangnya terlihat He Yiding yang berkata, bukan, akulah lawanmu. Sambil ia mengarahkan pukulan ke arah Yuriang. Di sana Yuriang pun mengarahkan pukulannya sambil berkata, majulah, kita lihat siapa yang lebih kuat. Dan mereka berdua pun beradu pukulan di sana hingga terjadi ledakan besar di area itu. Lalu terlihat juga Luan yang menghirup udara sambil berkata, tidak berguna, material atmu takkan bisa menembusku. Sambil terlihat tombak dari Cheng yang tidak bisa melukai Luan. Lalu di sana Cheng pun bergumam, tubuhnya jadi lebih kuat dari sebelumnya, benar-benar tidak bisa ditembus sama sekali. Sambil terlihat Luan yang terpental sana sini menabrak dinding dan menyerang ke arah Cheng.
Lalu di sisi Soyun ia pun berkata, hahaha, dewa memang di pihakku, tidak hanya menciptakan tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi, juga membuatmu berinisiatif membantuku menghilangkan penghalang sihir. Hahaha. Sambil terlihat dari bawah, Zuan memandangi Soyun itu. Lalu di sana Soyun pun tertawa sambil berkata, haha, selama aku bisa membunuhmu, aku akan bisa menembus ranah Yuanwu. Hahaha, bersama orang-orang dahulu dari keluarga Zhou, semuanya akan kukirim ke neraka dan membuat seluruh kerajaan Changnan menghormatiku. Sambil terlihat ia yang membayangkan Siyu, Soyun pun berkata lagi, untuk Siyu akan kubiarkan ia hidup. Sambil kedua tangannya mengeluarkan aura membara. Di sana Zuan pun berkata, hahaha, belum malam, kenapa malah bicara soal mimpi? Lalu Soyun pun menjawab, mimpi? Kau bilang mimpi? Ketika semuanya terwujud, maka bukan lagi sebuah mimpi. Sambil ia mengeluarkan aura racunnya di sekujur tubuhnya, dan ia pun membentuk sebuah tongkat, lalu mengarahkan serangan ke arah Zuan. Sambil terlihat bola-bola api keluar dari tubuh Zuan. Di sana bola-bola api di tangan Zuan itu pun menahan serangan dari Soyun. Lalu terlihat jari Zuan yang mengarahkan sebuah serangan, dan Zuan pun berkata, kalau cara ini tak mempan, maka ada cara lain. Sambil terlihat tongkat itu pun berubah menjadi palu besar dan menahan serangan dari Zuan. Tapi tiba-tiba palu besar itu pun hancur oleh serangan Zuan tadi. Lalu Zuan pun bergumam, dua serangan material art Zuan Ji sebenarnya hanya memiliki efek ini saja. Kelihatannya lingkungan di sini sangat cocok dengan mereka. Meskipun aku punya armor tubuh yang Zeng, takkan bagus buat jangka panjang. Sambil terlihat luka dari Soyun yang menyerap aura-aura itu, dan ia pun berkata, haha, kau takkan mengecewakanku, tapi percuma saja. Akan ku rendam kau dalam racun. Kau akan sengsara dan mati dalam 91 hari. Sambil terlihat ia pun mengeluarkan senjatanya lagi di tangannya. Lalu ia pun melompat menyerang ke arah Zuan lagi. Lalu Zuan pun mengeluarkan 4 bola apinya, dan di sana ia pun menahan serangan dari Soyun. Sambil Zuan berkata, kau itu sungguh menjijikkan. Lalu serangan Zuan itu pun dapat ditangkis oleh Soyun, dan di sana Soyun pun terpental sambil berkata, inilah akhir yang layak kau dapatkan. Ternyata Soyun pun mengeluarkan pusaran racun di tangannya, dan pusaran itu tepat di atas kepala Zuan. Lalu di sana Zuan pun bergumam, gawat. Sambil terlihat ia yang menyelubungi tubuhnya menggunakan api. Lalu di sana tubuh Zuan yang diselimuti oleh api hingga membentuk lingkaran, dan di tengah-tengah dari serangan racun Soyun. Lalu Zuan pun bergumam, kekuatan dari gilasan cakram ini berkali-kali lebih kuat dari saat aku di alun-alun. Lalu Soyun di sana pun tertawa sambil berkata, hahaha, kau berapa lama kau bisa bertahan, Zuan? Lalu di sisi Meng Rui, ia yang terlihat khawatir dengan Zuan. Di sana terlihat Gesu yang berkata, kapten kami memang kuat. Lalu sedangkan di sisi Yuriang, di sana He Yiding pun berkata, jangan khawatir, akan kukirim kau segera untuk menemani Zuan. Sambil ia akan menyerang ke arah Yuriang. Lalu di sisi Cheng ia pun berkata, Zuan, tunggulah, aku akan membantumu. Tapi dari sampingnya terlihat Luan yang berkata, membantunya, urus saja dirimu sendiri. Sambil mereka melihat ke arah pertarungan Zuan dan Zhou Yu, di sana terlihat kobaran api hitam dan racun yang berwarna jingga. Lalu Zuan di dalamnya pun bergumam, kalau terus begini aku akan kehabisan Yuan Qi. Aku harus cari jalan keluar. Sambil terlihat ia yang menahan serangan itu. Lalu di sisi Soyun ia pun tertawa sambil berkata, hahaha, Zuan, gimana rasanya? Aku gembira melihatmu menderita. Lalu terlihat di sana Zuan yang kesakitan. Lalu Soyun pun membayangkan saat dihajar oleh Zuan bersama Siyu. Di sana ia pun berkata, semuanya adalah ulahmu, kerja kerasku jadi sia-sia. Kau harus kusiksa dengan penuh.
sambil ia mengeluarkan auranya lagi di tangan untuk menyerang Zuan lebih keras. Lalu di sisi Zuan ia pun kesakitan malah tersenyum dan berkata, "Kau lupa kau sudah babak belur di alun-alun saat itu kan?" Dan Soyun pun mengeluarkan lagi auranya dan berkata, "Matilah," sambil terlihat Zuan dari sampingnya. Dan di sana Zuan pun kesakitan sambil berkata, "Ah, sialan, ini gawat." Dan Zuan pun terpental ke tanah. Lalu terlihat di sana Zuan yang terpental hingga bajunya pun robek-robek. Ia pun bergumam, "Apa gas beracunnya sudah melukai organ dalamku? Aku harus segera keluar dari sini." Sedangkan di sisi Soyun, ia pun masih marah dan berkata, "Zuan, beraninya kau menghinaku, kau akan mati." Sambil ia mengarahkan serangan lagi ke arah Zuan. Di sana Zuan pun hanya terdiam. Lalu ia pun mengeluarkan pedang patahnya dan menangkis serangan dari Soyun itu. Lalu Soyun pun tertawa sambil berkata, "Haha, jadi material spiritmu itu Broken Sword of Soul Light. Hahaha, cucunya sampah tetap jadi sampah." Sambil terlihat Zuan yang menahan serangannya. Lalu Soyun pun menyerang bertubi-tubi ke arah Zuan sambil berkata, "Tidak peduli sekeras apa kau berusaha, percuma saja. Haha, karena kau ditakdirkan mati seperti seekor semut." Sambil terlihat Zuan yang menahan serangan yang bertubi-tubi dari Soyun dan bersambung, "Mo.